Halo semua, di video ini saya akan membahas tentang saham. Sebelum saya memulai untuk membahas saham, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Marcelina Brukinting, saya dari akuntansi 4J Politeknik Negeri Medan. Dengan dosen pengampu untuk mata pelajaran akuntansi keuangan yaitu Ibu Dr. Rini Indahwati, SEAK MSI CA. Dari judul tersebut, kita sudah pasti penasaran bukan? Apa itu saham? Bagaimana saham tersebut bisa naik turun? Dan apa saja manfaat yang kita dapat dari saham yang kita tanamkan? Sehingga bagaimana cara membuat dan mendapatkan keuntungan dari saham tersebut? Di video ini, kita akan mendapatkan hasil dari pertanyaan kita. Selamat menonton! Sebelum kita memahami saham lebih dalam, kita harus mengetahui pengertian dari saham tersebut. Saham adalah surat berharga yang mencatat bukti kepemilikan nilai pada sebuah perusahaan. Dalam pasar modal terdapat dua jenis saham yang biasa dikenal publik. Yang pertama adalah saham biasa. Saham biasa adalah suatu surat berharga dijual yang menjelaskan nilai nominal seperti yen dan rupiah, di mana pemegangnya diberi hak RUPS dan akhir tahun dapat keuntungan dividen. Yang kedua adalah saham preferen, di mana suatu surat berharga dijual perusahaan untuk menjelaskan nilai nominal seperti dolar, rupiah, dan yen. Pemegangnya memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen 3 bulanan. Dan terdapat pula hak dari saham biasa, atau sering disebut common stock. Hak dalam saham biasa terbagi menjadi 3, yaitu hak kontrol yang artinya memiliki hak siapa yang akan mengontrol perusahaannya. Yang menjadi contoh adalah memilih dewan direksi. Dan kedua, hak menerima pembagian keuntungan yang artinya adalah memiliki hak membagikan laba perusahaan, tetapi tidak semua dibagikan. Sebagian laba ditanam kembali pada perusahaan. Yang ketiga adalah hak preemptif, di mana hak mendapatkan presentasi yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Dan selanjutnya adalah hak saham preferen. Yang pertama adalah hak dividen, di mana hak dividen adalah pemegang saham menanamkan modal pada perusahaan untuk mendapatkan imbal hasil atau keuntungan. Dan yang kedua adalah hak kontrol, di mana pemegang saham untuk mengontrol kegiatan bisnis perusahaan tetapi memiliki batasan. Yang ketiga adalah hak preferensi, di mana suatu hak yang dimiliki pemegang saham untuk didahulukan, terutama ketika ada penawaran right issue. Dan selanjutnya kita masuk kepada contoh saham dalam kehidupan sehari-hari. Contoh saham dalam kehidupan sehari-hari seperti Campina Ice Cream. Tahun 2017, Campina Ice Cream melakukan IPO. Tujuannya untuk melunasi utang 260 miliar. Saham diterbitkan 885 juta lembar saham, saham publik 15%, harga saham IPO 330 per lembar. Jadi, Campina mendapatkan modal 885 juta saham dikali 330 menjadi 292 miliar. Penjelasannya, jadi masyarakat yang memegang saham tersebut bisa dibilang memiliki sebagian kecil perusahaan di Campina, dan saham tersebut dapat diperjualbelikan di pasar modal, dan transaksi yang dilakukan uangnya tidak masuk ke Campina lagi, melainkan masuk ke siapa transaksi jual beli tersebut. Dan selanjutnya adalah penyebab saham naik turun. Ada dua faktor penyebab saham naik turun. Yang pertama adalah eksternal dan kedua adalah internal. Faktor eksternal adalah kondisi fundamental ekonomi makro dan fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing dan kebijakan pemerintah dan faktor panik dan faktor manipulasi pasar. Dan selanjutnya faktor internal adalah aksi korporasi perusahaan, proyeksi kinerja perusahaan masa mendatang, dan faktor fundamental perusahaan. Tetapi pada umumnya, penyebab harga saham naik turun adalah karena semua orang menghargai saham yang berbeda-beda. Di dalam saham kita juga mendapatkan keuntungan, dan terdapat 3 keuntungan yang akan kita peroleh di dalam saham, yaitu yang pertama, kita memiliki hak ikut serta dalam RUPS dan diakui sebagai pemilik perusahaan. Yang kedua adalah memiliki hak untuk menerima dividen dari setiap saham yang dimiliki.
Yang ketiga adalah potensi gain dari selisih untung antara harga jual dan harga beli. Tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi di dalam saham terdapat juga resiko saham. Risiko saham yang pertama adalah tidak mendapatkan dividen. Dan yang kedua adalah potensi loss dari selisih rugi antara harga jual dan harga beli. Yang ketiga adalah perusahaan bangkrut dan menerima pembagian likuidasi terakhir kalinya. Selanjutnya kita masuk kepada analisa harga saham. Analisa harga saham terbagi menjadi dua, yaitu saham fundamental dan saham teknikal. Cara untuk menganalisa saham fundamental adalah pertama, memilih perusahaan yang bagus dan solid, dan acuan harga saham yang pantas. Dan ketiga adalah margin of safety. Yang keempat adalah menguasai laporan keuangan. Yang kelima adalah membayar dividen dan saham yang bagus. Yang keenam adalah sumber informasi yang valid. Yang keenam adalah stock screener. Yang terakhir adalah memberi kesempatan manajemen bekerja. Dan selanjutnya adalah cara menganalisa saham teknikal. Teknik analisa yang menganalisa fluktuasi harga dalam rentang waktu tertentu. Dari pergerakan harga, trader mengamati pola-pola tertentu yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan penjualan atau pembelian. Analisis teknikal bisa digunakan pada semua produk keuangan yang dimiliki data harga. Contoh analisa fundamental di dalam kehidupan sehari-hari. Membeli barang bagus yang lagi diskon dan dijual pada saat harganya sudah tidak diskon lagi, maka akan mendapatkan keuntungan. Dan kedua adalah contoh analisa teknikal. Cari apa aja bakal yang dicari orang dan sangat diminati pada saatnya, dan jual barang tersebut ketika barangnya sudah laku. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Saham adalah bukti kepemilikan pada perusahaan, dan terdapat dua jenis pasar modal yang dikenal publik adalah saham biasa dan saham preparen. Dan harga saham naik turun dikarenakan dihargainya saham yang berbeda-beda. Dan selanjutnya adalah cara mendapatkan keuntungan adalah dengan membeli saham dan jual harga lebih tinggi. Dan selanjutnya keuntungan dapat didapatkan dari dividen dan capital gain. Dan menganalisa harga saham bisa dengan fundamental dan teknikal. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. See you!